Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Harapannya seperti itu dan mohon Bang Refli untuk dijawab. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap ke arah itu, insya Allah. Pak, ini begini-begini, terus saya reaktif. Oh ya, langsung. Oh, oke. Ini saya dapat informasi ini, kamu langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, para pembenci Pak Jokowi ini selalu membuat konsolidasi, selalu membuat pertemuan-pertemuan belakangan ini yang tujuannya untuk terus mengumpulkan massa, untuk mengumpulkan pasukan dengan tujuan untuk membuat Pak Jokowi tidak soft landing di penghujung masa jabatannya, teman-teman. Sepertinya mereka ini membuat sebuah rencana jahat terhadap Pak Jokowi beserta keluarga. Bisa kita lihat teman-teman ya, mereka selalu menyuarakan ingin menggulingkan Pak Jokowi, ingin menggagalkan pelantikan Gibran. Dan yang paling lucu nih ya, ada yang paling lucu teman-teman. Ternyata mereka ingin menggantikan Gibran sebagai wakil presiden terpilih. Dan penggantinya tahu kalian siapa? Anies Baswedan. Aduh, ini lucu banget mereka ini. Sampai dia bertanya kepada Refli Harun, bisa nggak Pak Anies menggantikan Gibran? Saking pengennya gitu mereka melihat Anies memimpin, teman-teman. Padahal ya, kalau kita ingat, Dr. Tifa pernah mengatakan, Anies itu tidak diharapkan di Indonesia. Anies diharapkan menjadi pemimpin di Palestina, membuat dunia ini damai, menjadi pemimpin dunia. Aduh, gimana ya? Ini para pembenci ini sepertinya tidak punya basic pengetahuan yang dalam, teman-teman. Nah, dan ternyata teman-teman ya, para pembenci ini akan melakukan konsolidasi akbar di tanggal 14 besok. Tujuannya apa? Untuk menggulingkan Pak Jokowi, untuk membatalkan pelantikan Gibran, dan mereka akan melakukan aksi-aksi demonstrasi. Tujuannya apa? Ya untuk membuat kondisi politik dalam negeri ini tidak baik-baik saja, teman-teman. Untuk membuat kondisi huru-hara dalam negeri sehingga mengganggu jalannya pelantikan Prabowo Gibran. Ya ini yang mereka mau. Ya, entah apa yang mereka apa yang ingin mereka capai gitu. Apakah mereka ini dibiayai oleh asing dan mereka antek asing? Waduh, ini yang menjadi pertanyaan besar, teman-teman. Tapi kita akan dulu melihat bagaimana anak-anak Abah ini punya harapan untuk menggantikan Gibran sebagai wakil presiden terpilih dan nanti digantikan oleh Anies katanya, teman-teman ya. Oke, mari kita simak videonya ya. Ini lucu banget, teman-teman. Kemudian yang ketiga saya tanyakan, Pak Anies, seandainya nanti wakil presiden yang akan dilantik nanti terjerat dengan hukum, bagaimana secara hukum? Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Harapannya seperti itu dan mohon Bang Refli untuk dijawab. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap ke arah itu, insya Allah bismillah. Bahwa takdirnya Allah, Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Emang lucu banget teman-teman ya, katanya takdir Allah itu ingin Anies menjadi wakil presiden di tahun ini. Bukannya kemarin daftar sebagai capres ya. Aduh, emang apa ya teman-teman? Emang agak lucu-lucu orang-orang ini ya. Para pembenci ini lucu banget loh. Tapi setelah ini kita akan menonton video yang sangat luar biasa, yang sangat menarik teman-teman. Di mana Bang Hasan Nasbi itu membongkar sebuah rahasia yang sangat mungkin tidak banyak diketahui oleh orang lain. Ini terkait dengan rahasia dari Bapak Joko Widodo. Kenapa beliau sulit digulingkan, kenapa beliau itu selalu membuat keputusan yang tepat, kenapa beliau itu sulit untuk dikalahkan oleh para pembenci. Ternyata ini kuncinya, teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya, menurut saya Pak Jokowi itu sangat perhatian lah. Ya, maksud saya juga saya sampai di titik ini kan nggak lepas dari peran beliau. Dan nggak bisa cuma bilang, wah saya hebat-hebat sendiri aja sampai di sini, nggak. Ini banyak peran beliau, banyak lah. Dan beliau tuh kan memang nggak lupa orang. Jadi kalau misalnya tiba-tiba aja tuh, memang nggak rutin, tapi tiba-tiba aja nanti itu, misalnya 1 bulan, 2 bulan, terus tiba-tiba aja tuh pasti ada panggilan tuh. Diminta Bapak ke istana
Bisa ke Bogor, bisa di Istana Merdeka. Kita bicara banyak hal, bicara apa aja. Bicara mulai dari yang santai sampai yang serius, berbagi informasi, sharing informasi. Dan Pak Jokowi kan tipikalnya memang mau menampung informasi dari banyak pihak. Jadi misalnya saya bicara dengan Sheila, kemudian Sheila menyampaikan sesuatu, itu disaring dulu, nggak langsung percaya. Panggil lagi orang lain, kira-kira yang tahu ini siapa ya? Ya, panggil lagi orang lain yang tahu ini siapa. Oh, sehingga mungkin setelah manggil 2-3 pihak, kemudian dia bisa, oh iya, yang benar itu yang ini. Jadi selalu cari konfirmasi. Melihat perspektif orang lain juga Melihat perspektif orang lain. Jadi makanya kadang-kadang orang GR kan, wah tadi saya habis dipanggil presiden, saya udah jelaskan ini sama presiden, pasti ini nih. Oh, pasti presiden sudah tahu nih apa yang harus dilakukan. Itu namanya GR. Kadang mungkin di hari itu kita bukan satu-satunya yang dipanggil loh. Habis kita tuh ada orang lain juga yang dipanggil dan ditanyakan hal yang sama loh. Jadi bisa saja ini. Jadi apa? Tapi beliau jago lah. Jadi ketika kita ketemu dengan beliau tuh kita pasti merasa orang paling penting di dunia. Karena ditanyai oleh presiden. Ya pendapatnya betul. tentang ini gitu kan. Dipanggil sama presiden aja udah ngerasa jadi orang penting. Orang penting, apalagi ditanya pendapatnya gimana, sebaiknya gimana. Terus apa masalahnya apa, oh sebaiknya gini. Oh iya. Gitu. Tapi kalau masuk akal buat beliau ya beliau memang akan terima ide itu. Tapi beliau menyaring semua informasi. Habis kita dipanggil pasti ada orang lain juga yang dipanggil, atau sebelum kita juga ada orang lain yang dipanggil. Jadi kita dipanggil itu untuk mengkonfirmasi info dari orang lain kan, kayak gitu-gitu. Jadi makanya Pak Jokowi itu jago dalam mengambil keputusan. Jadi ketika mengambil keputusan itu dia sudah dapat informasi yang cukup. Termasuk juga dingin melihat hasil survei, nggak emosional, nggak reaktif melihat hasil survei. Melihat hasil survei kalau lagi turun, oh ya, masalahnya di mana nih? Apa yang harus dilakukan? Kalau orang lain, banyak nih orang-orang politik lain melihat hasil survei kalau turun, marah-marah ini salah ini survei, gitu. Bisa begitu dong. Tapi Pak Jokowi enggak, dia resapi itu angka, dia lihat apa yang kurang kita lakukan, apa yang kita harus lakukan untuk supaya kepercayaan masyarakat balik lagi. Jadi enggak reaktif dan enggak emosional ngelihat data-data. Kalau turun ya turun, kalau lagi naik enggak langsung GR juga. Oh ini gara-gara apa? Kalau naik itu kok gara-gara apa? Dicari tahu. Oh berarti masyarakat senang dengan ini, atau masyarakat bahagia dengan yang ini. Oh ya oke, teruskan ini. Bisa begitu. Jadi dingin. Jadi cara mengambil keputusannya menurut saya itu bisa lebih banyak yang tepat daripada yang kurang tepat gara-gara dingin, melihat datanya dengan dingin, tidak reaktif. Informasinya nggak cuma dari satu orang kemudian bersikap reaktif. Kan bisa saja Sheila karena dekat misalnya tiba-tiba bilang, "Pak, ini begini-begini," terus saya reaktif. "Oh ya, langsung." Oh, oke. Ini saya dapat informasi ini, kamu langsung ini. Enggak, tahan dulu. Resapi dulu informasinya, nanti panggil lagi orang lain. Tanya benar nggak kayak gini. Jadi view-nya ada second opinion, ada the third opinion, mungkin fourth opinion gitu. Sehingga bisa mengambil keputusan dengan jauh lebih jernih. Pas awalnya akhirnya terus ketemu sama Pak Prabowo? Oh, kalau sama Pak Prabowo jauh sebelumnya. Jadi saya ketemu Pak Prabowo itu mungkin Februari atau Maret 2023. Yang setelah sekian lama. Dulu saya pernah ketemu tahun 2012 selama Pilkada DKI, tapi mungkin beliau nggak notice. Nah, pertemuan yang intensif lagi tuh Februari atau Maret 2023. Itu yang fasilitasi ya mayor yang punya banyak fans itu. Pak Teddy. dia apa? Itu kalau di survei Pilkada DKI jangannya tinggi juga tuh nilainya. Iya, mak semua fans sama dia sih. Nah, dia tanya, "Abang mau nggak ketemu dengan Pak Prabowo?" Saya waktu itu juga agak kaget karena selama ini kan saya nggak punya ekspektasi apa-apa karena rekam jejak kan. Rekam jejak kita kan ngelawan Pak Prabowo selama ini. Entah apa-apa yang kita pernah tulis soal Pak Prabowo, yang kita pernah katakan soal Pak Prabowo, pokoknya banyak negatif lah. Tapi Pak Prabowo berkenan ketemu. Terus saya bilang sama Mayor Teddy, kalau Bapak mau ketemu saya dengan senang hati mau ketemu. Dan setelah itu kan beberapa kali ketemu. Mungkin 3 atau 4 kali ketemu sampai saya memutuskan untuk dukung Pak Prabowo di bulan Agustus itu. Itu mungkin 4 kali ketemu lah. Dan semua pertanyaan yang jadi undang-undang saya sampaikan ke beliau dan saya pikir beliau akan marah kan. Saya pikir kita bakal kena timpuk seperti gambaran orang-orang gitu kan. Kalau orang menggambarkan Pak Prabowo kan kayak begitu. Kita pikir kita bakal enggak.
Beliau santai sekali, beliau jelaskan dengan baik. Saya bilang, jadi semua prasangka-prasangka buruk saya soal Pak Prabowo hilang sirna semua. Dan karena beliau itu wawasannya sangat luas, bacaannya sangat variatif ya. Beliau banyak tahu soal dunia, soal Indonesia, soal perkembangan peradaban, soal teknologi, soal pembangunan. Ya saya pikir, ya kayaknya ini yang cocok nih untuk didukung. Ya, ini walaupun saya sudah tahu nih dia akan jadi pemenang Pilpres itu Januari 2023 dari survei kita udah tahu. Oh, oke. Karena setiap head to head dia selalu menang. Kalau 3 nama dia nomor 2, tapi begitu diadu head to head dia selalu menang. Head to head sama Ganjar maupun head to head sama Anies. Mas Anies, Pak Prabowo selalu menang. Jadi saya bilang sama anak kantor, ini pasti akan jadi pemenang nanti. Saya nggak tahu mau 1 putaran 2 putaran itu urusan lain, tapi kalau ini dia Sudah yakin begitu ya Bang? waktu itu kita udah membaca survei yang kayak gitu. Ya, tapi itu kan hanya kita simpan dalam hati kan? Iya. Kita simpan dalam hati. Kita nggak punya ekspektasi ketemu dengan Pak Prabowo waktu itu. Karena kita tahu diri lah, kita pernah entah apa-apa yang pernah kita omongin soal Pak Prabowo waktu itu kan. Gitu kita tahu diri lah. Tapi ternyata beliau nggak ada tuh. Nggak ada tuh menyisakan sedikit aja soal sakit hati apa segala macam, enggak. Semua dirangkul aja sama dia, dan melupakanlah kalau mau maju yang lalu udah biar lalu kita mau lihat ke depan. Ya. Cut off yang lalu kita cut off, kita lihat yang ke depan. Buat saya itu sebuah jiwa yang besar yang ya habis itu buat saya ya sudahlah menetapkan diri buat ini. Tapi waktu itu juga nggak ada ekspektasi sebenarnya bakal jadi tim kampanye segala macam. Oke. Itu Makanya jauh sebelum itu berarti jauh ya? sebelum itu, kan Agustus. Begitu keluar tim kampanye terus agak miris juga, nama kita nggak ada nih. Akhirnya saya telepon, saya mau jadi jubir. Dari gitu. situ ya. Jadi maksa jadi jubir tuh maksa ceritanya. Menurut Abang nih, melihat pola komunikasi Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo itu apa sih yang ngebedain keduanya? Kalau dalam prakteknya sebagai presiden nanti walau alam ya, kita kan nggak tahu. Tapi ya kalau masing-masing orang kan punya style yang berbeda. Cuman dulu saya pikir kan Pak Prabowo serius-serius sekali jadi orang ya, tapi terakhir-terakhir ini sudah banyak bercanda ini. Pidatonya juga sudah banyak bercanda. Pak Jokowi juga kan kalau pidato banyak humornya, banyak jokesnya. Pak Prabowo ternyata juga humor dan jokesnya banyak. Tapi kalau yang saya lihat, kalau Pak Jokowi kan sering bicara yang detail soal pembangunan, soal ekonomi apa segala macam. Pak Prabowo lebih makro dan membuat kita menyamakan cara berpikir kita sebagai sebuah bangsa, menyamakan cara berpikir kita untuk mencapai target kemajuan, menyamakan cara berpikir kita supaya kita bangga sebagai bangsa Indonesia, meyakinkan kita bisa kok melakukan ini, ayo kita sama-sama, ya kayak gitu-gitu. Sejauh ini kan itu yang kita lihat ininya. Tapi ke depan kita nggak tahu nih. Tiba setelah jadi presiden, Pak Prabowo bisa aja bicara soal teknis, soal mikro, soal ekonomi, bisa saja begitu. Iya. Terus dari PCO sendiri ini gimana sih untuk menangani disinformasi atau hoax yang mungkin menyasar kebijakan pemerintah? Pastinya kan banyak ya di luaran ini tuh di media sosial. Wah, ini ramai banget nih tentang hoax-hoax. Terus gimana nih cara mengedukasi masyarakat? Yang pertama memang itu jadi KPI kita, salah satu KPI kita. Makanya kita rumuskan itu dengan istilah DFK. DFK. Jadi yang salah satu KPI yang mau kita capai itu adalah meminimalisir DFK. Kalau perlu sampai ke titik nol. Apa itu DFK? DFK itu disinformasi, fitnah, kebencian. Nah, karena kita yang negatif-negatif. Iya, kita yakin bukan kritik yang merusak bangsa. Yang menghambat kemajuan itu bukan kritik, tapi DFK ini. Disinformasi, fitnah, kebencian. Dan orang tiba-tiba bilang, wah kalau begitu kita akan dibungkam. Oh enggak, pemerintah nggak akan membungkam siapa-siapa, karena kebebasan berbicara itu bagian dari hak asasi manusia, bagian dari demokrasi. Tapi kalau fitnah nggak bisa bilang itu bagian dari kebebasan berbicara dong. Kalau mengutarakan kebencian itu nggak bisa ngaku bagian dari kebebasan bicara dong. Disinformasi itu bukan bagian dari kebebasan berbicara. Kita pengen nanti kebebasan berbicara itu kita bisa konsensus. Kebebasan bicara itu sesuatu yang bertanggung jawab. Kalau DFK ya harus diperangi. Jadi selain kita menyampaikan kabar baik, nanti salah satu KPI dari kantor ini adalah memerangi DFK.
disinformasi, fitnah, kebencian. Bagaimana membedakannya? Membedanya gampang kok. Membedakan DFK dengan kritik itu semudah membedakan makanan Padang dengan salad. Oke. Itu sangat jelas sekali Sangat jelas perbedaannya. bedanya gitu. Nah, tinggal yang susah tuh memilihnya. Iya kan? Mau yang mana nih? Mau yang mana nih? Karena DFK ini kadang-kadang enak nih. Enak, terus kemudian membuat adrenalin kita naik, membuat apa? Ya kalau ada orang yang apa ya unek-uneknya banyak, dia ingin melampiaskan kemarahan, DFK ini enak banget nih, santapan lezat banget. Tapi kalau apa kritik itu belum tentu enak. Iya kayak tadi itu salad itu. Tapi kritik itu sehat buat kita. Ya. Nah, membedakannya gampang, memilihnya nggak gampang gitu. Membedakan gampang, memilihnya. Tapi Memilihnya nggak cara gampang. memberantasnya gimana? Berarti kan begitu banyak nih ya hoax-hoax ya mungkin Iya. pasti terdengar lah ya di PCO sendiri. Terus apakah akan mengklarifikasi atau seperti apa itu Bang? Ya tentu nggak bisa sendirian dong. Tentu nggak bisa sendirian dong. Jadi kantor PCO ini juga nggak cukup muscle-nya, ototnya untuk menangani itu semua. Harus kerjasama dengan lintas kementerian, lintas lembaga. Jadi nggak bisa. Kalau yang melanggar hukum ya kasih ke penegak hukum. Iya dong. Tapi kalau yang tugasnya meluruskan, tugasnya mengklarifikasi, tugasnya menyampaikan mana yang benar, mana yang salah, itu bisa menjadi bagian dari kita. Dan memang ini mungkin nggak bisa dalam jangka waktu yang pendek. Pasti ini dalam jangka waktu yang panjang. Kita berpacu aja. Kita harus membangun nih, mengejar bonus demografi. Kita mau melompat keluar dari middle income trap, tapi kita nggak akan bisa sampai ke sana kalau negara kita itu masih dikurung oleh DFK tadi. Ya. Nah, kita berpacu dengan waktu nih untuk sampai ke sana nih, DFK juga harus kita minimalkan nih. Supaya apa? Supaya arah pembangunan kita tuh nggak terhambat, nggak kesandung. Yang harusnya kita bisa lari 100 km per jam, tapi gara-gara DFK banyak berhentinya, banyak istirahatnya. Banyak mampir ke rest areanya gitu. Jadi nggak nyampe-nyampe gitu di situ gitu. Jadi memerangi DFK itu juga bagian yang penting. Tapi menurut saya nanti orang akan sadar kok. Negara-negara yang bisa bergerak begitu cepat maju itu bukan negara yang mudah terpengaruh oleh DFK. Bukan negara yang diisi oleh orang-orang yang gemar menyebarluaskan DFK. Nah, teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa, penjelasan dan penjabaran yang sangat luar biasa dari Bung Hasan Nasbi terkait dengan bagaimana sikap dari dan kebiasaan dari Bapak Presiden Jokowi yang mungkin sulit untuk digulingkan, sulit untuk dalam tanda kutip dibohongi oleh orang, teman-temannya. Beliau ternyata selalu meng-cross-check informasi-informasi yang beliau dapatkan dari siapapun itu, teman-teman. Dan ajaibnya ternyata setiap dia memanggil orang itu belum tentu orangnya dipercaya, teman-teman. Pak Jokowi selalu meng-cross-check dari data dan informasi dari orang lain. Bahkan 2-3 orang yang di-cross-check oleh Pak Jokowi. Sampai dia baru mengatakan oh iya atau mengambil sebuah kesimpulan. Ini sangat luar biasa, pemimpin yang tidak asal bunyi dan asal menerima informasi ya. Ya inilah mungkin yang membuat Pak Jokowi selama 2 periode ini gangguan terkait kepemimpinannya ini sangat jarang, teman-teman. Seluruh serangan-serangan dari para pembenci tidak pernah sampai dan tidak pernah mengganggu kepala dari Pak Jokowi. Padahal kan harapan-harapan para pembenci ini mereka ingin mengganggu dan ingin mungkin membuat Pak Jokowi ini memikirkan hal lain selain dengan pekerjaannya setiap hari sebagai presiden. Tapi ya dari berbagai informasi yang kita dapatkan, Pak Jokowi tidak pernah terusik gitu, tidak pernah ingin menotis ataupun menjawab bantahan dan tuduhan dari para pembenci ini, teman-teman. Dan ya yang ajaibnya juga tadi bagaimana sikap dari Pak Prabowo Subianto yang akhirnya menggait dan merangkul Hasan Nasbi, yang dimana dulunya Hasan Nasbi sangat menjadi pengkritik keras Pak Prabowo selama 10 tahun ya, selama 2 periode pertarungan Pilpres 2014 dan juga 2019. Dan pertarungan itu memang sangat panas, teman-teman. Dan Bung Hasan Nasbi salah satu orang atau tim Pak Jokowi yang membuat narasi-narasi, yang membuat framing-framing ketika Pilpres 2014 dan 2019, teman-teman. Ya, tapi di balik itu semua memang kita butuh pemimpin yang tegas saat ini, kita butuh pemimpin yang memang tahu dan punya pengetahuan yang sangat luas, teman-teman ya, sehingga di era dan di kondisi global yang tidak menentu seperti ini,
ya kita punya presiden yang punya power yang kuat, yang bisa menentukan sikap dan bisa bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil. Nah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.